Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam para sedulur YouTube. Ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Seperti biasa para sedulur, di malam hari ini saya ingin ngajak para sedulur, sobat-sobat saya, teman-teman saya yang sudah subscribe di kanal YouTube saya ini untuk ngobrol seputaran peta perpolitikan di negara kita menjelang pemilu 2024 nanti. Jadi dari waktu ke waktu gitu kan, dari hari ke hari tahun 2024 itu semakin mendekat ya. Dan ini udah bulan September, jadi bulan Oktober ya adalah pendaftaran para capres dan cawapres yang akan maju di Pilpres 2024 nanti. Yang jelas saat ini ada 3 capres ya gitu kan, dan ada 1 capres yang sudah mengumumkan secara resmi cawapresnya, yaitu Anies Baswedan dengan pasangannya yaitu Muhaimin Iskandar atau Caimin gitu kan. Untuk yang 2 capres yang lain sampai dengan saat ini belum ya, itu belum mengumumkan pasangannya, dan tampaknya memang lagi betul-betul berhitung ya teman-teman. Tapi yang jelas dengan munculnya capres Anies Baswedan dengan cawapresnya Muhaimin Iskandar nih memberikan angin segar lah gitu kan, berita yang gembira buat para simpatisan ataupun buat masyarakat lapisan menengah ke bawah yang mungkin saat ini juga merasakan ya gimana sulitnya untuk mencari penghidupan, nafkah. Tentunya sudah banyak orang yang tentunya mulai berpikir tentang ke arah sesuatu, memilih tokoh ataupun sosok yang menjanjikan adanya perubahan yang lebih baik, tentunya buat masyarakat lapisan menengah ke bawah. Tentunya untuk hal tersebut kita harus memang membuang jauh-jauh masalah-masalah tentang kesukuan, golongan gitu kan. Yang jelas kita harus berpikir untuk memilih orang yang memang kita rasa itu memang tepat dan mampu memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang sudah menanti dan yang sudah terjadi di bangsa kita ini. Tapi yang jelas kondisi pasca pandemi corona itu saat ini sudah berasa ya gitu kan, nggak cuma di Indonesia tapi secara global gitu kan, dimana memang untuk masyarakat kelas menengah ke bawah itu sudah berasa banget gitu kan. Kalau saya sendiri gitu kan sering bikin konten YouTube, kalau main ke pasar tradisional, mampir di warung kopi atau warung angkringan tuh udah banyak yang sepi ya, dan mereka juga kalau ngobrol sama saya cerita susah cari uang sekarang ini gitu kan. Nah itu jelas-jelas keluhan dari yang mulai dirasakan oleh kalangan menengah ke bawah gitu kan. Bahkan kalau kita pikir pasar tradisional terus kayak warung soto, warung angkringan segala macam yang seperti itu kan sebetulnya memang kebutuhan hidup sehari-hari itu pun sepi. Tampaknya memang terjadi penurunan daripada daya beli atau konsumsi masyarakat secara umum ya. Nah untuk itulah saya juga mengajak para sohib, para teman-teman untuk mulai berpikir, walaupun kita juga nggak berpengaruh banyak gitu kan, suara kita cuma 1, tapi paling enggak gitu kan kita punya harapan mulai berpikir tentang kenyataan atau fakta yang sudah terjadi pada kita, utamanya untuk kalangan kelas ekonomi menengah ke bawah. Itu jelas, dan saya rasa mulai sudah sepatutnya atau sewajarnya mulai berpikir tentang siapa yang pantas kita pilih gitu kan, kira-kira gitu kan, walaupun mungkin suara kita ya juga nggak begitu banyak berpengaruh gitu kan, karena memang mungkin sekarang kita udah mulai merasakan ya kondisi-kondisi yang memang agak susah ya untuk golongan masyarakat tertentu gitu kan. Untuk itu kalau saya sendiri mulai berpikir memang harus mengesampingkan tentang masalah kesukuan, golongan gitu kan, ataupun kelompok tertentu gitu kan, yang memang hal tersebut juga menjadi bahan untuk kampanye negatif gitu kan. Kita bisa lihat teman-teman sekarang kayak sekelas negara
Inggris ya. Inggris ini juga negara sekuler gitu kan. Mayoritas penduduknya adalah orang kulit putih kan. Tapi untuk Perdana Menterinya mereka juga nggak begitu rasa primordial atau kesukuannya juga nggak. Yang penting bisa menjalankan roda pemerintahan dengan baik gitu kan. Perdana Menteri Inggris adalah seseorang keturunan India ya, Rishi Sunak ya, orang keturunan India gitu kan. Bahkan ibu kota Inggris, London, wali kotanya ada seorang American ya, keturunan Pakistan ya, orang Muslim keturunan Pakistan yang menjadi wali kota Inggris gitu kan. Wali kota Inggris, wali kota London ini kan juga kota terbesar di Inggris gitu kan. Begitupun Perdana Menteri daripada Skotlandia. Jadi memang kalau kita lihat memang sekelas negara-negara maju pun sekarang udah mengesampingkan itu ya. Dan kita pun saya rasa untuk saat ini janganlah kita terpengaruh atas isu-isu ataupun berita-berita tentang salah satu capres ya yang dihembuskan di media sosial yang jauh-jauh hari gitu kan, yang biasanya berkaitan dengan sara, kesukuan segala macam. Kalau menurut saya sendiri ya, siapapun nanti yang sepantas memimpin negara ini adalah orang yang betul-betul kita rasa yang memiliki kemampuan, memiliki kredibilitas gitu kan, memiliki kemampuan di sini adalah intelektualitasnya dan memiliki kredibilitas itu untuk memberikan solusi ya, solusi atas yang jelas untuk saat ini adalah masalah perekonomian itu yang jelas untuk kalangan kelas menengah ke bawah yang sekarang udah mungkin sepatutnya untuk mulai berpikir dan membuang jauh-jauh tentang sentimen kesukuan, sentimen tentang golongan, kelompok tertentu untuk menentukan pemimpin yang terbaik untuk kedepannya. Nah ini udah dekat ya teman-teman. Tapi yang kalau saya pribadi juga sangat berharap ya Anies Baswedan terus Muhaimin Iskandar ini bisa sukses, bisa memenangkan kontestasi Pilpres 2024 nanti, karena memang kalaupun dipikir pasangan ini betul-betul memang pas gitu kan, suka nggak suka memang Muhaimin Iskandar nih atau Caimin adalah tokoh sentral di PKB yang tentunya juga sedikit banyak memiliki popularitas yang tinggi di kalangan masyarakat di Jawa Timur, dan saya yakin ini akan mendongkrak suara Anies Baswedan jika memang nanti lancar insya Allah ya sampai 2024 nanti. Anies Baswedan sendiri sudah memiliki juga pendukung atau simpatisan yang saya yakin lumayan besar, yang mungkin saya yakin nggak terjangkau oleh survei-survei ya. Saya yakin itu. Dan kita lihat gitu kan, sementara di seberang gitu kan ada yang memang sibuk lagi kejar-kejaran surveinya, elektabilitas dan popularitasnya antara Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo, dan tentunya ini sangat menguntungkan pasangan Anies Baswedan dan Caimin. Artinya kalau memang Anies Baswedan bisa memenangkan DKI Jakarta, Banten dan Provinsi Jawa Barat gitu kan, plus kemudian Jawa Timur gitu. Kalau kita lihat sekarang dan pasangannya itu nggak menutup kemungkinan gitu kan. Artinya kalau bisa ngambil beberapa provinsi itu memang kemungkinan untuk menang di Pilpres 2024 nanti sangat besar gitu kan. Taruh kata untuk Jawa Tengah juga susah ya, agak berat karena memang Ganjar Pranowo dan juga memang Jawa Tengah adalah memang kandangnya PDI Perjuangan yang sekarang juga agaknya memang harus berhati-hati karena Prabowo Subianto juga mulai mencari pengaruh di wilayah tersebut gitu kan. Nah itu terlepas dari itu ada 3 capres, cawapresnya yang satu udah diumumkan gitu kan. Kalau kemudian timbul pertentangan, timbul pendapat yang berbeda gitu kan, baik dari kalangan tertentu, kelompok tertentu yang organisasi besar di Jawa Timur, itu wajar teman-teman, karena memang tiap kelompok, tiap golongan tertentu juga sekarang juga
udah memiliki kepentingan ya secara langsung atau nggak langsung untuk peta perpolitikan nanti ke depannya di 2024 nanti. Terlepas dari itu, suka nggak suka, saya acung jempol untuk Surya Paloh dan Anies Baswedan dengan keputusan yang sangat berani untuk kemudian mengambil Caimin atau Muhaimin Iskandar yang notabene adalah ketua PKB, yang tentunya juga salah satu tokoh di PKB di kalangan Nahdlatul Ulama di Jawa Timur. Kita berharap dengan masuknya Caimin atau Gus Muhaimin Iskandar sebagai pasangan Anies Baswedan, semoga kemenangan, kesempatan untuk menang di Pilpres 2024 nanti semakin besar gitu kan. Masalah kemudian ada partai-partai yang dari koalisi perubahan yang merasa dizolimi ataupun merasa dihianati, kemudian melepaskan diri daripada koalisi perubahan. Saya rasa memang lebih sedikit tapi solid itu lebih mantap ya teman-teman, lebih mantap daripada kemudian banyak tapi kemudian menjadi semacam duri dalam daging. Itu malah repot ya teman-teman gambarannya. Itu teman-teman, dan pesan saya sendiri, mulailah kita berpikir tentang kondisi keadaan kita sendiri, berkaca gitu kan. Jangan terus kita cuma ngikutin berita-berita yang berseliweran di media sosial, tapi kita bercermin kepada diri kita sendiri, kondisi kita sendiri saat ini, tentang penghidupan kita gitu kan. Gimana situasi kalau kemudian kita mencari penghidupan, khususnya buat kalangan ekonomi kelas menengah ke bawah, tentunya sudah merasakan. Dan kalau sudah merasakan, mungkin ada baiknya mulai berpikir kemana sebetulnya pilihan kita di 2024 nanti. Oke gitu teman-teman, salam seduluran dari saya Kumi Janarko dari Yogyakarta. Yuk, matur nuwun.